Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susilawati dengan NIM 2008110035 dari kelas 2A jurusan Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan review saya mengenai buku berjudul Recehan Bahasa Baku Tamastikaku karya penulis Ivan Lanin. Baik, langsung saja. Hal yang membuat penulis Ivan Lanin berbeda dari ahli tata bahasa lain hingga banyak fans-fansnya tentu tak hanya karena performanya yang simpatik, kepiawaiannya dalam mengangkat bahasa Indonesia hingga menjadi sebuah bahasa yang menarik untuk dipelajari. Itulah yang merupakan nilai plus dari bukunya kali ini. Seperti buku karya terbarunya yang berjudul Recehan Bahasa ini, ada beberapa kosakata dan istilah baru dalam bahasa Indonesia yang dibahas di buku ini. Begitu pula informasi tentang penggunaan kata secara benar dan sesuai dengan PUEBI, disertai contoh-contoh penggunaannya. Langsung saja review versi saya sendiri, karena ini adalah tugas mata kuliah membaca kreatif dan kritis. Yang pertama yaitu dalam bab pertama, review menurut saya adalah penulis Ivan Lanin dalam bab pertama ini ingin menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa yang mudah dipahami, juga agar semakin banyak orang yang terbiasa dengan bahasa Indonesia melalui cara yang menyenangkan dan menghibur. Dalam bab pertama ini penulis ingin para pembacanya memahami dan mengerti arti dan makna sebuah kata dalam bahasa Indonesia yang mungkin banyak dari kita yang belum mengetahuinya. Kemudian cara penulis di bab 1 ini menyampaikan informasinya sangat menarik. Dari bab ini banyak istilah yang beliau tunjukkan melalui ilustrasi gambar, juga penyampaian kalimat yang ringan, membuat pembaca tidak mudah bosan saat membacanya, juga agar mudah dipahami secara langsung. Dalam bukunya ini, pada bab pertama, penulis Ivan Lanin ingin banyak orang memahami juga mengerti istilah-istilah, juga penggunaan tanda baca yang jarang mereka cari tahu maknanya. Beberapa yang disampaikan penulis Ivan Lanin pada bab ini yaitu tentang sate Madura, segede gaban, tanda koma menyelamatkan nyawa, seperti pada istilah sate yang jika kita lihat dalam kamus besar bahasa Indonesia, penggunaan yang tepat bukanlah sate tetapi satai. Komentar saya untuk penulis pada bab 1 ini yaitu saya menyukai karyanya pada bab ini. Terlebih pada bab pertama penulis menggunakan ilustrasi untuk memudahkan pembaca memahami secara langsung makna dan kata kalimat yang disampaikan oleh penulis. Begitu pula dengan penyampaian bahasa yang digunakan penulis bisa dikatakan sangat modern, sehingga memudahkan generasi milenial seperti saya sangat mudah untuk memahaminya dengan cepat. Kemudian pada bab 2. Review saya pada bab 2 ini yaitu pada bab 2 ini penulis ingin menyampaikan mengenai persyaratan istilah yang baik, padanan istilah, pola suku kata, kontranim, padanan versus sinonim, karena banyak dari pembaca yang belum mengerti dan paham perihal hal-hal tersebut juga penggunaannya. Dalam bab ini penulis menyampaikan informasi yang mendetail, terperinci, juga mudah dipahami. Setiap istilah dalam bab ini diberi tulisan dengan warna merah yang sepertinya tujuannya supaya pembaca langsung mengetahui makna dan maksud, juga sebagai penanda bahwa kata tersebut pembeda dari tulisan yang lain. Tujuan penulis menyampaikan informasi tersebut yaitu supaya pembaca dapat memahami juga mengetahui kata dan makna dengan melihat penjelasan beliau yang mendetail, juga dengan tambahan beberapa ilustrasi. Seperti apa itu persyaratan istilah, baik di mana dalam bukunya penulis menulis ada macam-macam syarat untuk persyaratan istilah. Kemudian, padanan istilah atau kosakata bahasa asing yang sering digunakan dalam bahasa lisan maupun tulis, dan bahkan sering muncul di beberapa media. Komentar saya untuk bab 2 ini, membaca bab ini menyadarkan saya bahwa kekeliruan berbahasa Indonesia telah sangat membudaya. Pada bab ini banyak hal dan makna dalam bahasa Indonesia yang baru saya ketahui, paham, dan mengerti setelah membaca buku ini. Kemudian review saya mengenai bab 3. Pada bab 3 ini, penulis menyampaikan bagaimana penggunaan makna versus sinonim, penciptaan istilah baru, neologisme,
pembentukan istilah, dan pemadanan atau padanan. Informasi yang disampaikan penulis sangat menarik. Penulis tidak hanya menjelaskannya dalam bentuk tertulis, tetapi juga menjelaskannya dengan ilustrasi. Lagi-lagi setiap babnya penulis Ivan Lanin selalu menaruh ilustrasi gambar untuk menarik perhatian pembacanya dan untuk membuat pembacanya tidak mudah bosan. Dengan ilustrasi penjelasan di setiap halaman juga sangat menarik dan setiap kata baru diberi tanda merah untuk menandai pembaca memahami kata mana saja yang banyak dari pembaca yang belum pembaca ketahui. Materi yang dituliskan agar pembaca dapat memahami beberapa pertanyaan, yaitu tentang arti dan sinonim, arti sebuah kata dan sinonim. Kemudian komentar saya untuk bab ini yaitu bab ini benar-benar berwawasan. Saya rasa bahasa Indonesia saya cukup bagus sejauh ini. Fakta membuktikan bahwa masih jauh dari sempurna. Di chapter ini saya malah menemukan banyak sekali pengetahuan bahasa Indonesia yang baru yang awalnya saya tidak mengerti, tetapi setelah baca bab ini saya jadi mengerti dan tahu juga paham. Kemudian pada bab 4. Review saya mengenai bab 4. Penulis menyampaikan beberapa materi dalam bab 4 ini, yaitu namun, tetapi, dan tapi, kata terpopuler 2019, juga kata dalam KBBI yang mungkin banyak pembaca belum mengetahui arti kata tersebut, juga penggunaan KBBI yang benar. Penyampaian pada bab ini sangat teliti dan tentu saja menyenangkan saat membacanya, karena menunjukkan beberapa hal yang penggunaan KBBI daring, link, bahkan menyertakan kode batang yang bisa diakses dengan gawai. Ilustrasi juga tentu saja jadi andalan dalam buku ini. Setiap halamannya. Beberapa hal yang ingin disampaikan penulis dalam bab ini. Yang pertama, penggunaan namun, tetapi, dan tapi. Banyak dari kita yang masih salah dalam penggunaannya. Padahal ini tuh sangat penting, terutama dalam membuat sebuah tulisan. Dalam bukunya ini, penulis menyampaikan penggunaan yang tepat dan tentu layak kita contoh. Komentar saya untuk bab ini. Di bab ini ada banyak yang menarik perhatian saya sebagai pembaca. Yang itu adanya dicantumkan link juga kode batang di akhir penjelasan, di mana ini untuk memudahkan para pembaca agar melihat sendiri data kata terpopuler di KBBI daring. Kemudian bab 5. Review saya pada bab 5 ini yaitu penulis ingin menyampaikan penggunaan mengubah-rubah, isolasi, karantina, lockdown, penjarakan, juga KDR agar pembaca dapat memahami penggunaannya secara tepat. Juga tentu saja paham akan makna tersebut. Dalam bab ini penulis memberikan penjelasan yang spesifik. Bahasa yang disampaikan sudah tentu sangat ringan dan mudah untuk dipahami. Setiap lembarnya berisi gambar-gambar ilustrasi yang sangat memikat hati pembaca, juga mendatangkan rasa tertarik untuk terus lanjut membacanya sampai selesai. Kemudian dalam bab ini penulis ingin pembaca lebih paham lagi penggunaan dan makna mengubah-rubah, isolasi, karantina, lockdown, penjarakan, juga KDR. Seperti kata mengubah, banyak dari kita yang masih saja salah dalam penggunaannya. Kebanyakan menggunakan kata merubah, padahal penggunaan ini sangat salah, maknanya pun tentu saja jadi berbeda. Komentar saya untuk bab ini, dalam bab ini ada yang masih belum saya mengerti sebenarnya, perihal penjarakan. Sebenarnya mengapa penjarakan masih perlu didiskusikan? Apakah penggunaannya yang masih kurang tepat atau maknanya yang sering salah dipahami oleh kita? Kemudian pada bab 6, review saya mengenai bab 6 ini, hal yang ingin disampaikan penulis dalam bab ini adalah perihal maksud dan makna pemutakhiran KBBI, penenjamaan diri, asal-usul kata, idiom, juga lewah. Di bab ini agak berbeda dari bab-bab sebelumnya, di mana banyak gambar-gambar ilustrasi untuk memudahkan pembaca memahami secara tepat dan menyenangkan saat membaca. Dalam bab ini, penulis hanya menyampaikan pengertian, juga makna dan maksud.
setiap istilah. Penyampaiannya sebenarnya agak sedikit berbelit, sangat berbeda dari bab sebelumnya, tetapi masih lumayan untuk dibaca walau mungkin sebagian pembaca agak bosan untuk baca bab ini. Penulis menyampaikan informasi tersebut yang pertama agar pembaca bisa memahami apa itu komentar untuk penulis. Dalam bab ini sedikit kurang penjelasannya, terlalu singkat, bahkan menurut saya ini sedikit agak kurang bisa dipahami ya. Kemudian pada bab 6, yaitu pada bab 6 ini penulis menyampaikan beberapa pengetahuan baru untuk para pembacanya, yaitu penggunaan ia dan dia, nya dan anda, saudara, sepakat tidak setuju, pengertian frasa, asdi kamba, dan juga salin dia. Dalam bab ini ada banyak gaya bahasa penulis untuk bisa dengan mudah dipahami para pembacanya. Seperti ilustrasi yang tidak pernah beliau lupakan dalam setiap lembar bukunya, penyampaian pun sangat kekinian, tak lupa setiap kata penting ditandai dengan tinta berwarna merah untuk memudahkan para pembacanya mengetahui kata baru apa saja yang ingin disampaikan dan mudah dimengerti para pembaca. Komentar saya untuk bab ini, penjelasan pada bab ini cukup mudah dipahami. Walau penyampaiannya sangat secara singkat, bahasa yang digunakan penulis sangat mudah dipahami walau hanya sekali baca. Hanya saja mungkin akan lebih baik dan menambah wawasan lebih luas lagi jika penjelasan materi lebih banyak dan juga semakin mendetail. Kemudian bab 7, review mengenai bab 7, gunakan bab 8, maksudnya bab 8 ini banyak sekali yang disampaikan penulis, yaitu mengenai rundung, risak, ganti rugi dan ganti orang, sebagainya, lain-lain dan seterusnya. Wawas diri, emo, berdikari. Sudah tentu pasti banyak dari kita yang asing kan dengan istilah-istilah tersebut atau bahkan belum mengetahuinya. Cara penulis menyampaikan informasi penuh dengan kesederhanaan, yaitu dalam artian mudah dimengerti setiap pembaca. Juga banyaknya ilustrasi lucu yang menarik, yang tentu saja ini membuat para pembaca saat membaca bab ini tidak jenuh. Dilengkapi pula dengan kode batang dan link untuk diakses secara gratis agar pembaca lebih paham lagi dan lihat langsung sumbernya. Setiap penulis saat menuliskan bukunya sudah tentu ada maksud dan tujuan. Tidak hanya untuk bahan bacaan sesaat atau bahkan tidak bermanfaat. Dalam bukunya di bab ini, penulis Ivan Lanin menyampaikan beberapa hal menarik dan unik untuk membuat para pembaca memahami istilah baru, makna juga penggunaan yang tepat. Karena belakangan banyak orang-orang yang seakan menyepelekan bahasa Indonesia, tapi ternyata banyak dari mereka yang masih salah pengucapan bahkan penulisan. Komentar saya untuk bab 8 ini, pada bab ini banyak hal baru dalam bahasa Indonesia yang baru saya ketahui. Hanya saja satu hal yang saya kurang suka penjelasannya yang terlalu singkat, jadi terkesan tidak terselesaikan dengan baik di setiap pembahasan. Kemudian bab 9. Pada bab 9 ini review saya, di bab ini penulis ingin menyampaikan banyak materi, yaitu penggunaan bahasa baku, satuan bilangan, perbedaan konveksi dan konveksi, juga penggunaan nara, kata dasar erti, susunan palindrom, kata onomatope, kata metasis, dan bahasa prokem. Penyampaian penulis dalam bab ini sangat menarik, juga unik. Ada beberapa penggunaan ilustrasi percakapan untuk contoh penyampaian bahasa dan penggunaan yang tepat. Juga tak lupa penulis sematkan kode batang, juga link, jika sewaktu-waktu pembaca ingin melihat sumber yang digunakan penulis. Tujuan penulis yang saya lihat pada bab ini yaitu ingin menyampaikan informasi tersebut untuk membuat para pembaca lebih memperhatikan lagi bahasa Indonesianya, juga penggunaan yang tepat, dan memperkenalkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia tak selamanya perihal kata baku dan kaku. Komentar saya untuk bab ini, dari semua bab ini adalah bab yang paling menarik perhatian saya.
Karena setelah membacanya, saya baru tahu banyak sekali istilah yang saya tidak ketahui, bahkan masih terdengar asing di telinga saya. Setiap materi terkupas habis, menurut saya, dan tak menggantung setiap akhirnya. Kemudian pada bab terakhir, yaitu bab 10, review saya pada bab ini. Dalam bab terakhir ini, penulis ingin menyampaikan beberapa materi menarik yang mungkin bisa dibilang cocok untuk pembaca milenial dan tentu saja menambah wawasan. Ada beberapa pembahasan dalam bab ini, yaitu slang, bahasa alay, kosakata bahasa gaul, kamus, dan KBBI. Penyampaian dalam bab ini sebenarnya terlalu singkat, penjelasan tidak terlalu banyak, hanya seperti catatan kecil. Hanya saja yang menarik perhatian penulis dalam menyampaikan bab ini banyak memberikan contoh dan penggunaan dalam kata dalam materi yang dimaksud. Tak lupa disematkan kode batal dan juga ilustrasi gambar yang menarik. Kemudian, tujuan penulis menyampaikan informasi tersebut yaitu jelas untuk menambah wawasan yang luas untuk para pembacanya, seperti untuk menyampaikan istilah juga makna kata dan bahasa yang sering digunakan kaum milenial. Karena banyak dari anak muda masa kini yang menggunakan bahasa dan kata tapi tidak mengerti apa maksud bahkan makna yang terkandung dari kata-kata yang dia keluarkan. Kemudian komentar saya untuk bab terakhir ini, ada beberapa materi dalam buku ini yang saya tidak mengerti sebenarnya. Seperti penjelasan yang terlalu singkat, tidak begitu terkupas habis, terkesan masih menggantung. Seperti itu. Sekian dari saya mengenai review buku recehan bahasa karya penulis Ivan Lanin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.